Nah hari ini kan gue mau bahas tentang kecanggihan bandar-bandar narkoba untuk menjual narkobanya lewat dark web atau cryptocurrency. Nah gue pingin tahu pendapat lo seperti apa, nanti lo bisa komen di bawah. Ya, selamat datang di The Bodos yang rasa pinter dilarang nonton. Hari ini konten terbaru dari The Bodos. Dan seperti yang udah-udah, gue mau ngebahas sesuatu tentang narkoba, cuma bukan tentang narkobanya, tapi gimana cara transaksinya, gimana cara bandar narkoba main dengan uang hasil penjualan narkobanya. Nah, hari ini gue mau bahas topik yang mungkin sebagian dari pasieners atau penonton sudah paham, tapi mungkin juga banyak yang belum, yaitu tentang cryptocurrency atau Bitcoin yang sekarang lagi marak untuk pembelian narkoba di dark web. Karena seperti yang kita tahu, dark web adalah sekarang tempatnya marketplace bandar-bandar ngejualin narkobanya. Ibaratnya kayak Tokopedia-nya narkoba lah gitu. Cuma ini adanya di dark web. Nah, gimana cara ngakses ke dark webnya nanti kita akan bahas. Terus ya gimana cara pembeliannya juga kita akan bahas. Dan karena di Indonesia gue belum dapetin sumber yang memang membahas ini ya, tapi paling banyak memang kejadian pembelian narkoba dengan cryptocurrency atau Bitcoin ini paling banyak di Amerika Serikat. Dan ini gue dapetin artikelnya di tahun 2019. Jadi konten ini mungkin gue akan sedikit banyak ngebaca lewat smartphone gue, karena gue juga nggak mau salah-salah gitu ya, biar lu juga bisa dapetin poin per poin yang memang benar-benar dibutuhkan untuk dapetin informasi yang tepat kayak gitu. Nah, yang pertama adalah jadi di Amerika Serikat ini sedang ada era baru pembelian narkoba dengan menggunakan, mungkin udah lama ya, tapi memang 2019 ini mungkin karena kenaikan penjualan atau pembelian narkoba di dark web itu mengalami kenaikan sampai 27%, dan kedepannya kemungkinan besar pembelian melalui online di dark web akan semakin lama semakin tinggi. Jadi akan beralih tuh. Jadi orang jualan narkoba nanti nggak di jalanan lagi, tapi akan bergeser ke dark web. Di tahun 2019 itu Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin itu dia mengeluarkan sebuah statement lah gitu. Mengeluarkan sebuah statement kalau cryptocurrency itu menjadi salah satu pengganti uang cash dan memang berdampak sekali terhadap kenaikan penggunaan narkoba di Amerika Serikat. Ini sampai Menteri Keuangan sampai bilang kayak gitu karena memang ada tren kenaikan transaksi di dark web. Nah, momen paling penting di Amerika Serikat itu sebetulnya ada di tahun 2013, Sob. Jadi tahun 2013 itu Amerika mengambil tindakan tegas terhadap cryptocurrency atau peredaran narkoba yang ada di dark web. Jadi waktu itu FBI ada nangkap seseorang namanya Ross Ulbricht. Jadi Ross Ulbricht ini seorang pria yang memainkan peran sentral dalam digitalisasi perdagangan obat-obatan internasional. Dia beroperasi dengan nama samaran Dread Pirates Roberts. Jadi dia ditangkap di perpustakaan umum di San Francisco waktu itu sama FBI. Jadi si Ulbricht ini dia adalah dalang salah satu pembuat situs di dark web yang namanya Silk Road atau jalur sutra. Mungkin kalau lo sering atau lo pernah lah masuk ke dark web, terusnya lo suka scroll atau nyari-nyari di dalam dark web, nanti lo akan dapet misalnya lo ketik aja gitu kan, atau sebuah room atau misalkan website gitu yang ada di dark web, atau namanya tuh Silk Road. Di dalam situs itu paling umumnya sih jualannya narkoba, ada sabu, ada ganja, ada obat-obatan yang sampai mungkin obat-obatan ilegal, tapi memang obat-obatan bukan narkoba gitu, tapi memang obat-obatan yang nggak bisa lo dapetin di apotek atau di rumah sakit gitu, obat-obatan tertentu. Nah itu ada di Silk Road. Selain dari obat-obatan terlarang ini juga ada senjata, terusnya
sama rincian kartu kredit curian. Jadi lo juga bisa beli di Silk Road itu. Oke, jadi gue baca lagi di sini ya, di artikelnya adalah Silk Road ini memelopori penggunaan Tor. Jadi Tor itu perangkat lunak jaringan yang digunakan untuk mengakses darknet. Tor juga sebenarnya bisa lo dapetin lo bisa unduh di Google. Kalau di Play Store kayaknya nggak tahu deh di Tor apa enggak ya kalau misalnya di Play Store. Tapi nanti lo bisa cek. Kalau gue waktu itu kayaknya downloadnya di Google. Waktu itu gue iseng-iseng buat pengen tahu gitu di dark web ada apa aja. Jadi Silk Road ini ngakses darknet dan pembayaran itu lewat Bitcoin atau BTC, escrow yang menyembunyikan identitas pembeli dan penjualan serta aktivitas mereka. Jadi ketika lo belanjanya pakai cryptocurrency atau Bitcoin tuh lo bisa jejak atau trace jejak transaksi lo tuh, jejak transaksi lo nggak bakal terdeteksi sob. Kalau misalkan lo ada di belanja di dark web atau di Silk Road ini agak susah untuk di trace, untuk dilacak sama aparat yang berwenang lah kayak gitu. Makanya Amerika Serikat benar-benar ngambil tindakan tegas banget. Mungkin juga karena nggak ada pajaknya juga kali gitu ya. Jadi banyak transaksi besar cuman nggak bisa dipajakin sama pemerintah. Mungkin itu juga sih alasannya. Gue juga nggak tahu sih. Agen Amerika Serikat berharap penyitaan jalur sutra akan mengekang aktivitas darknet. Sebuah situs berita yang namanya Deep.web menulis bahwa kegagalan itu adalah iklan terbaik yang bisa diharapkan oleh pasar darknet. Dengan sejumlah situs peniru bermunculan di tahun-tahun berikutnya. Itu tadi 2013 ya. Terus di 2014 karena akhirnya jadi publisitas gratis buat si darknet dan Silk Road-nya itu, akhirnya memotivasi orang-orang lain untuk membuat hal yang sama. Mungkin juga dilihat keuntungannya besar juga dan banyak orang pengen jadi bandar narkoba gitu karena kan dapat duitnya real cash gitu. Jadi di tahun 2014, 1 tahun setelah itu, FBI menyita 27 situs darknet selama Operation Onimus. Jadi ada sebuah operasi namanya Onimus operasi kerjasama antara FBI dan Badan Intelijen Uni Eropa, Europol, untuk membasmi pasar gelap. Jadi kayak gitu. Jadi Amerika sampai kerja sama Eropa gitu untuk membuat sebuah operasi gabungan lah untuk masuk ke dalam dark web untuk nangkapin orang-orang itu. Nah di tahun 2019 pasar darknet masih menjual obat-obatan terlarang yang dapat dibeli dengan cryptocurrency. Tetapi penegakan hukum di Amerika Serikat terus mengambil pendekatan garis keras. Menangkap pasangan di California pada 6 Agustus karena menjual obat-obatan di darknet dengan imbalan Bitcoin atau Bitcoin Cash atau BCH. Jadi sampai sekarang Amerika Serikat tuh masih benar-benar tindakannya benar-benar keras banget gitu untuk menangkap bandar-bandar atau pembeli-pembeli yang memang saling bertransaksi yang ada di darknet. Karena memang agak susah kalau pakai duit cash gitu kan, duit cash masih bisa ditelusurin karena kan ada nomor serinya dan transaksinya juga pasti harus lewat perbankan gitu kan, atau ya maksudnya aplikasi atau sistem-sistem yang pasti masih perbankan. Tapi kalau cryptocurrency atau Bitcoin ini kan memang salah satu lawan dari sistem perbankan yang ada di dunia gitu. Makanya akhirnya Amerika Serikat melihat ini sebagai celah untuk transaksi-transaksi yang nggak masuk ke dalam pendapatan negara juga dan melanggar hukum katanya gitu ya. Nah ini ada Kingpin Act berfungsi untuk menekan transaksi antara penyelundup narkoba internasional yang ingin menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat dan melarang transaksi antara penyelundup itu dan entitas Amerika Serikat. Jadi ada namanya sebuah organisasi namanya Kingpin Act. Itu buat menekan transaksi antara penyelundup narkoba internasional yang ingin menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat lah kayak gitu, namanya Kingpin Act. Nah, undang-undang ini juga memberi pemerintah kemampuan untuk mengordinasi dan menginvestigasi penyelundup asing. Nama-nama yang dibawa ke
perhatian presiden yang akhirnya memutuskan apakah akan diberikan sanksi atau tidak. Jadi Kingpin Act itu tugasnya seperti itu. Sampai akhirnya ada langkah-langkah legislatif yang diberikan sama pemerintah Amerika Serikat. Jadi negara di Amerika Serikat itu lagi ada pergolakan epidemi opioid yang serius, dengan seseorang di Amerika meninggal setiap 16 menit akibat overdosis opioid. Nah, White House atau Gedung Putih mengeluarkan 2 nasihat yang menguraikan kekhawatirannya bahwa fentanyl bersama dengan opioid sintetik lainnya dibeli dengan menggunakan cryptocurrency. Jadi yang sekarang lagi marak di Amerika Serikat ini opioid digabung sama fentanyl. Nah, itu menurut data yang mereka rilis, setiap 16 menit ada orang overdosis karena 2 zat tersebut. Dan kebanyakan 2 zat tersebut dibelinya pakai cryptocurrency kayak gitu. Menurut laporan sebuah lembaga anti pencucian uang atau AML, hampir semua obat yang dijual di pasar darknet dibeli dengan cryptocurrency. Untuk sebagian besar penjualan obat di dark web adalah frase yang menjadi identik dengan obat yang dibeli dengan cryptocurrency. Dark web adalah bagian dari internet yang dapat diakses yang bisa dapat diakses melalui perangkat lunak jaringan khusus yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi secara anonim atau tanpa diketahui identitasnya, dan aktivitas mereka nggak bisa dilacak. Nah, dari Profesor Thalys Putnins, jadi seorang penulis dari University of Technology Sydney yang berpengaruh, melaporkan cryptocurrency dan obat-obatan terlarang memiliki dampak besar pada cara obat itu dibeli. Jadi memang ini di Amerika Serikat, kita kan ketinggalan sama negara Amerika Serikat mungkin sekitar 10-20 tahun lah, mungkin yang bisa lo koreksi juga. Jadi apa yang sekarang terjadi, orang pada di Amerika Serikat segitu ketatnya aja, mereka masih bisa beli di dark web dan bayar pakai cryptocurrency. Gue juga nggak tahu nanti cara pengirimannya seperti apa. Yang gue tahu sih pengirimannya mereka pakai kayak kantor pos gitu yang ada di Amerika Serikat, karena biasanya kantor pos itu nggak terlalu ngecek gitu isi dalamnya seperti apa. Jadi memang udah dikemas sedemikian rupa untuk bisa mengelabuhi kantor pos yang ada di Amerika Serikat. Atau mungkin ada jasa ekspedisi, gue juga nggak paham lah gitu. Mungkin lo bisa komen nanti di bawah seperti apa cara pengiriman mereka. Mungkin kalau di sini kayak kemarin gue ceritakan yang anak SD sama anak SMP itu mereka jual lewat online, tapi kan online-nya mungkin pakai Facebook atau pakai Instagram dan yang lain-lainnya gitu kan. Kemarin juga gue baru tahu ternyata di Instagram banyak banget orang jual sinte. Dan yang gue pikirin kan gimana mereka cara pengirimannya. Nah, kalau yang kemarin ke Gap itu anak SD sama SMP kan mereka ngirimnya pakai salah satu ekspedisi JNT kan waktu itu. Nah, akhirnya kendus lah gitu, ketahuan sama polisi. Nah, kalau di Amerika Serikat ya nanti lu bisa komen lah gimana caranya. Mungkin ada juga pasieners atau penonton yang dari Amerika mungkin bisa kasih tahu gitu kan gimana mereka cara pengirimannya ketika lo beli narkoba dari dark web. Nah, itu baru narkoba ya. Kalau misalnya senjata gitu kan, lo bisa beli senjata dengan harga 20 juta, lo bisa dapetin senjata real yang biasa lo cuma main lewat game gitu. Itu juga gue nggak tahu gimana cara. Tapi mungkin kalau senjata, karena mereka kan kalau di Amerika Serikat ada toko fisik gitu jual senjata, cuman yang legal gitu kan. Lo harus ada surat-suratnya. Cuman kalau yang ilegal kan tanpa surat. Tapi gue rasa mungkin kalau senjata mungkin masih ada caranya lah kayak gitu. Like bro, di sana kan banyak, kalau kita lihat berita-berita juga banyak gangster atau banyak orang-orang yang memang bisa punya senjata pribadi. Cuma kalau narkoba, nah ini yang gue tanya. Jadi balik lagi ya, dari laporan University of Technology Sydney ini memperkirakan bahwa ada sekitar 46% aktivitas ilegal per tahun dikaitkan dengan Bitcoin. Meskipun wajar untuk dicatat bahwa angka ini tidak mewakili penjualan obat terlarang saja, laporan tersebut menemukan bahwa Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling umum digunakan untuk membeli obat di darknet. Putnins juga mencatat kepada Cointelegraph bahwa meskipun penggunaan Bitcoin untuk tujuan ilegal telah meningkat,
transaksi legal menggunakan cryptocurrency juga meningkat. Yang tadi seperti gue bilang, jadi meskipun yang ilegalnya pakai cryptocurrency buat beli narkoba, beli senjata, beli apapun yang ada di darknet gitu ya kan, mungkin lu bisa nyawa pembunuh bayaran juga di darknet dengan bayarnya pakai Bitcoin. Tapi juga yang legalnya gitu, orang benar-benar usaha gitu secara legal, yang halal juga mengalami tren yang naik juga. Jadi hampir sama nih, yang negatif sama yang positif sama-sama trennya sama-sama naik. Nah, ini sebuah laporan gabungan antara Europol dan Pusat Pengawasan Obat-obatan dan Narkoba Eropa menemukan bahwa bila dibandingkan dengan nilai retail tahunan pasar obat di Eropa, volume penjualan darknet masih sederhana tetapi berpotensi untuk tumbuh. Survei obat-obatan global 2019 mencatat rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 27,1% dari pengguna narkoba yang disurvei memperoleh zat ilegal untuk pertama kalinya melalui darknet dalam 12 bulan terakhir, naik 19,9% pada tahun sebelumnya, yang menyoroti tren peningkatan digitalisasi perdagangan narkoba. Jadi yang seperti tadi gue bilang di awal gitu, peningkatannya 27%. Ini didapetin datanya adalah dari survei yang dilakukan kepada orang yang pertama kali beli narkoba lewat dark web dan cara bayarnya pakai cryptocurrency, yaitu pakai Bitcoin. Nah, dari semua orang ini diwawancarai dan diambil datanya, itu ada peningkatan 27% selama 12 bulan. Meskipun memang kalau lo perhatiin gitu, ketika lo masuk ke dalam dark web di Silk Road ini, sampai sekarang gue rasa Silk Road masih ada ya, meskipun udah penemu atau yang pembuat situsnya udah ketangkap kemarin kan, yang tadi seperti gue bilang kan, tapi tetap ada Silk Road-nya ini. Jadi kalau lo lihat tampilannya itu kayak website sederhana sebenarnya, jadi nggak terlalu rumit. Jadi cuman ada misalkan narkoba gitu kan, ada gambar ganja, misalkan kualitasnya gitu kan, ada harganya di bawah. Habis itu lo masukin ke keranjang, lo mau belinya order 1, 2, 3 gitu kan. Habis itu tinggal lo bayar pakai. Jadi ada menu pembayar hampir sama seperti misalnya kita belanja di Tokopedia, di Bukalapak, cuman tampilannya dia benar-benar masih sederhana gitu, nggak kayak marketplace yang ada aplikasi gitu atau yang pakai websitenya gitu. Jadi yang penting website itu dibuat meskipun sederhana, jadi tapi orang antara penjual sama pembeli itu bisa ditemukan di dalam Silk Road itu. Jadi Silk Road itu salah satu situsnya untuk jual beli, salah satu situs yang mungkin salah satu yang terkenal lah, dan mungkin pelopor juga gitu. Jadi menurut penelitian dari data-data tersebut, Amerika sedang dalam proses lonjakan gitu, dalam proses lonjakan tren pengguna dan penjual narkoba masuk ke dalam sebuah komunitas online, dan jual belinya nanti ada di situ. Mungkin ya, gue nggak tahu, mungkin 10 sampai 15 mungkin 20 tahun ke depan, orang bandar nggak ada yang jual narkoba di jalanan, jadi nggak ada kehadiran fisik, tapi mereka belinya lewat online. Nah, kita juga nggak tahu kan nanti cryptocurrency selain Bitcoin mungkin ada lagi yang lain. Yang pasti sistem perbankan ini kan memang sekarang udah ada tandingannya, dan cryptocurrency emang agak sulit untuk dilacak. Mungkin nanti kalau Bitcoin udah bisa dikuasain sama negara-negara atau pemerintah-pemerintahan yang ada di dunia, mungkin nanti akan ada lagi sistem pembayaran yang lain, cryptocurrency yang lain ya. Gue juga nggak terlalu paham lah, tapi mungkin kedepannya bisa kayak gitu. Dan konten ini memang tujuannya untuk membuat kita paham gitu, maksudnya tren narkoba itu, pertama kan narkoba itu nggak akan mungkin hilang ya, karena selama ini kan penindakannya lebih, bukannya salah sih, kebanyakan orang kan misalnya aparat yang berwenang gitu kan, mereka lebih melihat atau menangkap gitu kan orang-orang yang menjual narkoba gitu, bandar-bandarnya, atau lebih fokusnya ke barangnya gitu, ke narkobanya. Sedangkan untuk uangnya sendiri yang sudah dihasilkan dari bisnis tersebut, nah ini kan lembaga yang terkaitnya ini
ya gue nggak tahu gitu sampai mana suksesannya dalam melacak uang-uang ini gitu, karena mereka bisa lewat jalur perbankan, dan karena bank kan sifatnya mau yang penting untung gitu kan, sifat bank itu kan cari untung. Ketika ada uang cash di situ dan mungkin bisa ratusan ribu dolar atau mungkin jutaan dolar gitu, kemungkinan besar kan orang akan, lo mau dari mana lah duitnya, yang penting gue bisa untung dari lo masukin duit ke gue. Mungkin bisa bank bisa akhirnya punya pemikiran kayak gitu kan, meskipun udah ada regulasi, udah ada peraturannya di suatu negara tersebut. Nah tapi kalau cryptocurrency ini, nah ini benar-benar logikanya kalau sistem bank yang benar-benar konvensional gitu, orang banyak masih menggunakan bank, itu aja kartel atau bos-bos narkoba ini bisa melobi gitu kan, buat uangnya ini, bisnisnya ini bisa masuk ke dalam bank biar mereka bisa transfer, bisa memperbesar bisnis mereka. Makanya kemarin gue bilang mungkin bisa hilang nih narkoba kalau penindakannya masih sifatnya lebih ngeliat ke narkobanya. Narkobanya boleh ditindak, tapi pasti mereka akan produksi terus. Kenapa? Karena emang duitnya ini yang lebih bahaya gitu, duit hasil narkobanya. Apalagi sekarang di Amerika trennya adalah lonjakannya orang udah bisa jual beli narkobanya di dark web. Nah itu lebih gila lagi, karena mungkin sistem perbankan akan, karena kan lebih banyak, kalau misalkan gue sebagai pebisnis mau transaksi lewat bank, lebih banyak, pertama lebih banyak pengeluarannya gitu kan, untuk ini itu, dan kecenderung atau namanya kemungkinannya untuk ketangkap juga akan lebih besar. Meskipun nggak ketangkap pun mungkin akan dapat kena denda gitu kan. Nah dendanya juga kan hitungannya jadi sebuah pengeluaran dalam, kalau kita ngomongin bisnis. Tapi kalau dari cryptocurrency sendiri kan lo nggak butuh sistem seperti itu. Ini sistemnya udah benar-benar belum bisa dikendalikan gitu. Dan kalau gue sebagai pebisnis atau pebisnis narkoba juga pasti akan berpikirnya lebih baik gue develop atau ngebangun di sebuah dark web gitu kan, untuk jual beli macam-macam narkoba gue. Pertama gue nggak perlu pakai banyak orang atau agen-agen gue gitu kan, kaki tangan gue untuk jual narkoba. Tinggal gue bentuk situsnya, gue sewa IT yang benar-benar jago gitu kan untuk ngilangin jejak dan yang lain-lainnya. Gue cuma butuh 1-2 IT yang benar-benar bagus, gue bayar mahal. Ketika situs ini mau digerebek gitu kan, dia udah hilang, tinggal bikin lagi situs yang lainnya. Kemungkinan besar mungkin akan seperti itu cara bermainnya di masa depan. Nah konten ini dibuat adalah buat kita berpikir lebih gitu, kalau narkoba udah nggak bisa dipandang sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa lagi gitu, karena narkoba ini udah seperti jadi bagian hidup dari peradaban manusia sekarang gitu. Karena kan yang menciptakan narkoba siapa? Kan sebetulnya manusia-manusia juga. Mungkin dari farmasi juga, ya kayak kita tahu sejarahnya gitu, banyak narkoba sebetulnya kan tujuannya bukan untuk disalahgunakan, itu namanya makanya penyalahgunaan. Tapi kalau digunakan sebagai tujuannya medis, untungnya dikit. Makanya disalahgunakan sama manusia. Ya semoga konten hari ini berguna buat nambah informasi sama wawasan kita tentang narkoba. Narkoba ini harus sering untuk dibicarakan, karena kalau dia masih bersifatnya eksklusif atau masih jadi narkoba masih dijadikan hal yang tabu dan sifatnya masih eksklusif, akhirnya ya nilai narkoba juga pasti akan selalu tinggi. Tapi kalau semakin sering kita bicarakan tentang narkoba, tujuannya bukan buat kita ngajak orang untuk pakai narkoba, tapi dengan kita sering bicarakan narkoba ini, jadi orang punya informasi yang cukup gitu. Ternyata narkoba ini udah sampai tahapan sini gitu, proses dan bisnisnya dan yang lain-lainnya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Kalau yang mau share, yang mau subscribe atau like dan komen, ya kan lo bisa komen di bawah dan bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan informasi ini. Oke?
Gua sign out, sampai jumpa di video-video The Bodos berikutnya. Ciao.